Oke, sebuah update di Dota The Weekly Vlog. Ini adalah hari Kamis. Dan kalau boleh jujur, sepanjang minggu ini kurang menarik untuk Dota The Weekly Vlog. Isinya meeting. Senin isinya meeting mulu, Selasa isinya meeting, hari Rabu juga meeting. Rabu mungkin kalau ada satu momen yang layak untuk diangkat adalah pagi-pagi sekitar jam 5 si Mila bangunin gua. Dia bilang Dipo udah ke toilet bolak-balik udah 2 kali dalam sejam. Terus bahkan sebelum gua akhirnya berangkat ke rumah sakit sama dia udah 4 kali bolak-balik mencret. Jadi dibawa ke UGD kemarin itu, dibawa ke UGD. Terus gue bawa ke rumah sakit nggak jauh dari rumah gue di Columbia Asia di Pulau Mas. Nyarinya yang secepat mungkin dan sedekat mungkin karena takutnya dia keburu jebol lagi kan. Dan diperiksa ternyata kesimpulannya dokter ya, kayaknya dia kecapean banget. Terus udah gitu daya tahan tubuhnya lagi turun. Terus mungkin ada makanan atau minuman yang gak terlalu bersih masuk ke tubuhnya dia. Terus ada virus di pencernaannya dia. Dan akhirnya sempat demam juga. Terus akhirnya di infus NaCl selama mungkin sekitar 2 jam, dikasih obat juga. Dan setelah itu dibawa pulang. Dan akhirnya sembuh juga. Dikasih berbagai macam obat, termasuk obat untuk mencretnya, untuk pencernaannya, gitu-gitulah. Baik sih, pelayanannya oke, cepat, ringkas, dan jelas gitu. Jadi gue apresiasi untuk rumah sakit tersebut. Sisanya benar-benar emang meeting aja. Gue ada meeting untuk internal Comika, ada meeting ketemu sama orang-orang di luar Comika, bikin persiapan-persiapan yang dibutuhkan untuk menciptakan keriangan di Indonesia, menciptakan tawa, karena itu adalah janjinya Comika. Kalaupun ada highlight adalah barusan, karena gue media visit ke Tuah Kreasi, mampir ke podcast center, isinya Ali Akbar dan Oki Dem. Itu lucu banget. Seperti yang lu tahu kan, mereka kan lagi berseteru tuh. Nah segitu gue mampir untuk promo Bold and Bald, untuk promo Festival Hidup Indonesia Maya di acara tersebut. Terus berinteraksi sama 2 komika yang lagi berseteru ini. Lucu sekali. Nanti lu cek aja seperti apa. Ini dia. Ternyata kalian akur. Anda mau menipu masyarakat. Ini saya mau memberitakan apa adanya di vlog saya ini. Tidak terlalu akrab. Hah? Tidak terlalu akrab sekali. Tadi saya lihat Anda ngobrol akrab sekali. Ini siapa? Siapa ini? Saya pengawal. Mungkin ini. Kalau mereka berarti saya tahan. Oh gitu. Iya bang. Jangan dibocor dulu, masih 6 episode bang. Masih Ya 6 ampun, episode. Ampun. Coba berantem dulu biar masyarakat percaya. Apa? Di luar itu sebenarnya kalau ada yang seru itu adalah persiapan gue sama Caleb, manajer gue Caleb Brown. Kami hari Jumat akan mengumumkan disebutnya leg pertama dari world tournya gue untuk stand up berbahasa Inggris. Si English Comedy Tour gue kan akan jalan di Agustus, dan sejauh ini 6 bulan udah ada jadwalnya terus sampai dengan bulan Januari. Susah banget untuk dapetin tanggal karena berubah-berubah mulu. Ada beberapa tanggal yang udah ditentuin ternyata gue ada kerjaan. Ada tanggal yang gue udah aman ternyata comedy clubnya ngubah. Gitu-gitulah. Dan kotanya banyak banget. Kemarin kan di 2 episode Dota The Weekly Vlog sebelumnya gue ngasih lihat tuh soal persiapan gue sama Caleb. Nah akhirnya tanggal-tanggal sudah ditemukan. Tadi masih ada revisi. Sampai tadi revisinya udah hitungan harian. Kasihan desainer gue si Randy ngutak-ngatik jadwal mulu. Tapi semoga ini yang terakhir, karena gue gak sabar sih. Gue sangat bangga dengan leg pertama dari tour ini. Dan gak sabar untuk ngumumin, gak sabar untuk
buka penjualan. Ada kota yang udah mulai jalan selain Australia, udah mulai penjualan kayak Houston itu udah buka penjualan. Nah, hari Jumat kita akan announce dan kerja keras Caleb sih terutama. Ya sama manajemen gue juga sih kan, tektokannya sama Lia asisten gue sama Angga manajer gue di sini untuk urusan tanggal, dan bentar lagi akan bisa kita umumkan. Tapi itu besok. Oke, sebuah update lagi. Ini adalah hari Jumat. Hari ini dimulai dengan sangat kocak karena gue bikin konten dan promo untuk Yamaha Indonesia. Gara-garanya adalah karena Yamaha ini jadi sponsor salah satu acaranya Comika di depan nanti. Itu sebagian dari dealnya tuh ada banyak konten lah yang ada guanya. Nah, kontennya itu tentu mengharuskan gue naik motor. Jadi kocak karena Anda terakhir kali ngeliat saya naik motor kapan kan? Kayaknya seinget gue ya, terakhir kali gue naik motor itu untuk film Partikelir. Tahun berapa tuh berarti? 2000 tahun berapa ya? 2016, 2017 bahkan mungkin 2017 kayaknya. Gue naik motor untuk film Partikelir itu karena karakternya naik motor. Nah, jadi tadi ada beberapa shot di mana gue dibutuhkan naik motor, dan akhirnya gue sampai harus diajarin naik motor gimana. Tapi lucu sih menurut gue meyakinkan tadi naik motor Yamaha tadi. Gue ada shot gue naik motor diambil dari depan, dari belakang, dari samping, dan habis itu ada beberapa foto, beberapa konten lucu juga yang dibikin untuk reels. Nanti dilihat aja hasilnya seperti apa. Habis itu gue jalan ke studionya Mas Helmi Yahya. Gue datang untuk ke-5 kalinya ke YouTube-nya Helmi Yahya. Pengen mengaku gue megang rekor, tapi pemegang rekornya Kodari itu 10 kali. Susah bener ngejar ya Kodari. Gue ditanya banyak hal, mens rehat tentunya, New York tentunya, perkembangan karir gue. Terus sedikit ngomongin politik tapi tidak mau kebablasan dan ditahan juga biar nggak kebablasan, takutnya ntar saya kasus lagi. Tapi menyenangkan sih, selalu menyenangkan diajak ke Mas Helmi Yahya. Dan highlightnya adalah satu-satunya media YouTube yang menyuguhkan pempek sebelum wawancara dimulai, jujur cuman Mas Helmi. Enak banget, gua habisin itu. Jadi itu adalah salah satu highlight hari ini. Sekarang gue balik lagi ke markas karena udah urusan meeting sebelum kita tutup hari ini. Itu aja dulu sekarang. Oke, sebuah update. Betul, ini tangkal pinus. Nanti gue akan ceritain di hari Senin di episode minggu depan. Tapi gue mau cerita update dari hari Jumat ke hari Minggu karena ada beberapa kegiatan yang seru, menyenangkan. Contohnya hari Jumat itu kan terakhir kali gue cerita sama lo kan, gue balik ke markas tuh. Dari markas gue pergi untuk promo Bold and Bald di Trivelas, kanal YouTube Trivelas, yang isinya Koci, Ferry Irwandi, dan Ari Putra Total Politik. Itu adalah kali pertama gue ngonten bareng dalam 2 tahun dengan Ari Putra. Sejak kejadian Cut That Stupid Shit, You Saying This, gue baru ngonten lagi dengan Ari Putra. Dan yang menjembatani antara gue dengan Ari adalah Ferry dan Koci. Menyenangkan sekali bisa ngobrol-ngobrol sama Ari, bisa cair lagi sama Ari, karena terakhir ketemu kan masih agak-agak kaku tuh waktu tahun lalu ya, untuk Bold and Bald juga, dimana gue main bola versus timnya Koci, di mana tim Koci ada Ari. Terus di situ sempat main bola dan akhirnya ketemu lagi kemarin, dan udah santai, udah bercanda, udah rangkul-rangkulan. Bahkan ada pembicaraan antara gue sama Ari soal kembalinya gue ke Thoughtful. Kita tonton dulu. Gue nih. Ari Putra. Tanpa siapa-siapa. Aja kita berdua. Gimana Ari? Kapan gue bisa diundang kembali? Besok ayo.
Si anjing ternyata cuma mondar emang sengaja pengen bikin kita awkward. Ayo Ri, kapan gue kembali ke podcast yang gue bantu tumbuh kembangkan? Ayo bang. Iya dong. Ayo. Bener ya? Bang Panji bisanya kapan? Gampang lah kita atur. Gue masih lama nih waktu di Jakarta. The Return of Panji to Thoughtful. Ini the art of comeback. The Art of Comeback. Iya. Nah ini orang ini. Lanjut. Nah setelah itu gue ngecek WhatsApp, ternyata Marcel ada di markas. Jadi dari situ gue ke markas lagi untuk nyamperin Marcel, dan ada Apip juga, dan ada anak-anak stand up Indo yang datang dari timur karena ada open mic khusus komika-komika dari timur kemarin tuh di Comedy Gym hari Jumat. Anjay, lu juga Pip, spesial ini. Hah? Kamu hadir ke sini Demimu, demiku. aku datang pas aku lihat ada kamu. Demimu, aku hadir. di Aku sini. langsung datang ke sini. Oh, langsung datang. Peluk dulu dong. Gue suka perhatiin konten lo, mau video lucu. Lucu deh. Cukup ada Rizal Pace, ada siapa lagi? Ada Yeri, ada banyak lah. Gue nggak ada footage-nya. Kita coba mungkin Adit bisa mintain ke Helmi di Comika Comedy Club, mungkin ada. Tapi itulah hari Jumatnya, dan hari ditutup di situ. Hari Sabtu gue nggak kemana-mana, cuman keluar rumah sama anak-anak untuk beliin mereka sepatu atau sendal trekking, karena kami tuh rencananya mau, salah satu kegiatan utamanya di sini tuh mau trekking, masuk hutan sekitar 45 menit one way ya, two ways berarti 90 menit bolak-balik. Jadi beliin mereka sepatu yang enak untuk trekking. Itu aja. Pernah hari Minggunya gue nggak banyak kegiatan. Oh, hari Minggu paginya gue ada job kajian gitu, kajian Islami, yaitu Amazing Muharram ke-15. Gue jadi pembicara di situ. Gue berangkat ke sana dengan setelan setek yang gue bisa, se-Islam yang gue bisa, dan sharing, karena kan temanya kan tentang reset your life. Jadi gue cerita pengalaman gue yang membuat gue membuat konten football, dan kenapa gue bikin konten football, dan apa yang gue harapkan dari konten football tersebut, gitu kurang lebihnya. Gokil emang gue. Agak aneh ngisi acara beginian, tapi bismillah aja kita. Setelah itu gue pulang ke rumah. Abis itu gue jalan lagi malam karena dapat kesempatan untuk nonton Senja Teduh Pelita musikal, dari kolaborasi dari anak-anak Jakarta Movin dengan Malikan Essentials. Ini bukan acara stand up Indo di mana gue bisa ngerekam karena gue founder ya. Ini kan acara teater proper, jadi gue nggak ada footage sama sekali. Tapi gue bisa bilang bagus banget. Baru 5 menit gue nangis, dan sampai 5 menit terakhir gue nangis. Jadi gue nangis mulu sepanjang pertunjukan. Nangis mulu gue. Saking bagusnya itu pertunjukan. Bagus banget, bingung gue. Gue secara cerita bagus, secara musikal bagus, acting pemain-pemainnya bagus, banyak anak-anak yang mainnya bagus di situ. Gue nggak bisa sebut namanya satu persatu, tapi bagus-bagus semua yang pasti. Iya. Jagung bakar ya? Oh, jagung rebus. Oh iya, taruh sini aja nggak apa-apa. Makasih banyak. Iya betul, monyet suka ngambil ya. Iya. Tinggal apanya? Tinggal susunya nanti diantar. Oh, susu. Oh. Ya. Jagung guys. Anyway, terus mana? Oh iya. Bagus semua lah. Sebenarnya gue sangat menyayangkan gue nggak nonton bareng anak-anak karena bagus banget. Tapi intinya ceritanya adalah tentang ada sebuah negeri di mana negerinya itu udah mulai rusak. Terus ada sosok pemimpin yang membutuhkan orang-orang terbaik untuk ngebangun negeri baru, kurang lebihnya gitu. Sehingga anak-anaknya ditinggal.
Nah katanya rencana cuma 1 tahun, tapi terus setelah 2 tahun anak-anaknya pada khawatir nih, ini kita bertahan di sini atau kita nyari orang tua kita gitu. Akhirnya si teater Senja Teduh Pelita itu bercerita tentang gimana anak-anak itu mencoba untuk menemukan orang tua mereka. Dan kalau ada hubungan soal ayah dan anak, dan ayah pergi jauh, pergi lama tuh gue kan suka nangis ya. Iya. Oh iya, kita jalan-jalan. Ya itulah, itu pertunjukannya. Ini ada Maika. Hai. Kami ya, Jumpa mau ke jalan, keliling-keliling aja. Ya, ayah ajak ke depan ke area kafenya. Oke, kita bungkus dulu. Tapi intinya selamat untuk anak-anak Jakarta Move-In, selamat untuk anak-anak Malikat Essentials. Keren sekali kolaborasinya. Sangat-sangat happy, sangat-sangat bangga, dan moga-moga ada lagi kolaborasi seperti itu. Dan kalau Jakarta Move-In bikin sesuatu lagi, gue bakal nonton sama anak-anak sih. Itu aja, sampai ketemu episode depan. Bye. Halo, makasih banyak udah nonton video ini. Gue cuma mau ngingetin aja bahwa gue punya YouTube membership. Ada 3 level. 1 paham itu Rp30.000, 1 rasa itu Rp150.000, dan 1 jiwa itu Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaatnya sendiri-sendiri. Untuk yang 1 paham, lu bisa mengakses semua video eksklusif gue. Seperti Sila, di mana gue ngomongin politik, Siniar Hiduplah Indonesia Maya, dan juga open mic gue baik di Jakarta maupun di New York City. Nah, kalau misalkan lu masuk ke 1 rasa, semua tadi plus video-video panjang gue. Seperti misalnya open mic-nya Mensrea, open mic show lain, kemudian gue lagi ada pertunjukan di kota-kota lain, semuanya gue taruhnya di 1 rasa. Untuk yang 1 jiwa, semua tadi, jadi benefit 1 paham, 1 rasa, plus lu bisa masuk grup teks, di mana gue dan member-member 1 jiwa lainnya akan bisa ngobrol-ngobrol bareng di situ. Dan kalau lu jadi member 1 jiwa selama lebih dari 2 bulan, lu bisa minta merch apapun atau tiket gua apapun tanpa harus beli lagi. Tapi ada syaratnya. Kalau menurut gua lu ganggu atau lu mengganggu member lain, lu akan dibuang oleh gua dari grup teks tersebut. Jadi silakan bergabung.